Saat ini, dunia disebut sedang memasuki zaman baru atau istilah yang populer kita dengar adalah new normal. Dalam memasuki suatu zaman yang baru tentu tidak mudah, perlu waktu dan kedisiplinan untuk bisa menerapkan kebiasaan yang baru. Itu sebabnya ada yang berhasil melakukan adaptasi dan ada yang tidak. Sebut saja salah satu contoh sederhana, beberapa waktu lalu negara Korea menerapkan new normal. Hal ini justru menyebabkan terjadinya gelombang kedua virus COVID-19 di Korea Selatan. Jauh sebelum istilah new normal yang kita ketahui saat ini, Alkitab mencatat bagaimana bangsa Israel meresponi perubahan berbagai zaman. Salah satunya adalah kegagalan mereka ketika mereka beralih dari zaman Yosua bin Nun ke zaman hakim-hakim. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Yosua bin Nun adalah pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Menurut Flavius Josephus, seorang sejarawan dan penulis apologetik Yahudi abad pertama, mengatakan bahwa Yosua mati setelah 20 tahun bangsa Israel memasuki dan merebut tanah Kanaan. Dalam kitab Yosua menunjukkan bahwa Yosua juga berfungsi sebagai hakim, meskipun tidak disebutkan resmi bahwa ia memegang jabatan tersebut. Sebelum Yosua mati, ia menegaskan kepada bangsa Israel dalam Yosua 24 ayat 14, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan." Yosua sebagai hakim pertama begitu keras dan tegas mengingatkan bangsa Israel agar mereka sepenuhnya percaya dan beribadah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bukan kepada dewa-dewa atau para Baal. Ini menjadi standar yang Yosua bagikan kepada orang Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Awal kejatuhan, naik turun moral dan iman orang Israel di zaman hakim-hakim. Setelah Yosua menaklukkan Kanaan dan mereka berhasil mendiami tanah yang berlimpah susu dan madu itu, lahirlah generasi selanjutnya, yaitu generasi yang tidak taat kepada hukum Taurat. Disinilah bangsa Israel mulai masuk kepada zaman baru lainnya. Zaman di mana Tuhan memunculkan hakim-hakim bagi bangsa Israel di tengah-tengah kehancuran mereka. Zaman hakim-hakim meliputi satu periode yang panjang, dimulai dari tahun 1245 sebelum Masehi. Periode itu dimulai dari kematian Yosua dan berakhir sebelum tampilnya Samuel dan penobatan Saul sebagai raja di tahun 879 sebelum Masehi. Munculnya para hakim selain Yosua dalam kitab hakim-hakim seperti Otniel, Deborah, Gideon, dan lainnya tidak membuat bangsa Israel sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Himbauan yang disampaikan Yosua agar bangsa Israel menyembah Tuhan bukan Baal tidak diindahkan mereka. Figur hakim yang tampil kerap diawali dengan kemerosotan moral dan rohani bangsa Israel terlebih dahulu, sehingga hukuman Tuhan melalui bangsa asing tidak bisa dihindarkan. Dalam kondisi demikian, sosok hakim akan muncul yang kemudian memerintah yang membawa umat Israel kembali berbalik kepada Tuhan. Sama halnya ketika hakim tersebut mati, bangsa Israel kembali menyembah berhala dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dari gambaran kehadiran para hakim dapat disimpulkan bahwa sejatinya bangsa Israel selaku umat pilihan tidak bisa mempertahankan iman mereka untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Kenikmatan new normal yang membawa celaka. Jika pada zaman Yosua bangsa Israel masih harus berperang untuk merebut tanah Kanaan, namun setelah zaman Yosua, sebenarnya bangsa Israel memasuki zaman yang damai dan penuh kelimpahan. Ulangan 6 ayat 10-11. Bangsa Israel sebenarnya sudah diperingatkan untuk tidak melupakan Tuhan. Namun justru mereka terlena dalam kelimpahannya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kebiasaan baru tidak mengajarkan hukum Taurat. Kegagalan selanjutnya dari generasi zaman para hakim ini adalah ketidakmampuan mereka untuk mewariskan hukum Taurat yang Tuhan sudah perintahkan. Seperti yang tertulis dalam ayat berikut ini, Ulangan 6 ayat 4-9, Ulangan 6 ayat 20-24, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu." Akan tetapi, yang terjadi pada masa hakim-hakim justru muncul sebuah generasi yang tidak takut akan Tuhan. Hakim-hakim 2 ayat 10-11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel.
Oleh karena itu, Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Hukum Taurat adalah semacam protokol langsung dari Tuhan yang wajib untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Namun, karena ketidaktaatan tersebut, maka yang terjadi adalah bangsa Israel selalu kalah dalam peperangan. Hal ini sangat berbeda dibandingkan pada zaman Yosua. Hakim-Hakim 2 ayat 16-17. Kebiasaan baru kawin dengan wanita Kanaan. Dalam Ulangan 7 ayat 3, Tuhan sudah memperingatkan bangsa Israel melalui Musa agar jangan satupun dari mereka yang kawin-mengawin dengan orang Kanaan yang bukan umat pilihan Tuhan. Resiko penyimpangan kerohanian menjadi alasannya. Namun, pada Hakim-Hakim 3 ayat 6 menjelaskan bahwa orang Israel kawin-mengawin dengan penduduk Kanaan yang kemudian membawa orang Israel beribadah kepada berhala. Bahkan, salah satu dari hakim yang dipilih Tuhan, yakni Simson, turut serta kawin dengan perempuan asing, Hakim-Hakim 14, yang berujung pada kematiannya. Kebiasaan baru menyembah berhala. Di masa kepemimpinan Yosua hingga ia mati, bangsa Israel masih beribadah kepada Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 7. Namun di masa Hakim-Hakim, bangsa Israel berubah kesetiaannya dan aktivitas penyembahan berhala semakin giat dilakukan. Hakim-Hakim 2 ayat 7, 6 ayat 26, 10 ayat 6. Orang Israel menyembah Baal yang merupakan penghulu dewa orang Kanaan yang dipercayai menjadi dewa kesuburan, hujan, dan tanaman. Selain itu, mereka juga beribadah kepada Asitoret, dewi peperangan, kesuburan, dan pasangan dari dewa Baal. Dari peristiwa new normal di masa Hakim-Hakim, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan baru yang dilakukan bangsa Israel merujuk kepada new normal yang negatif yang mengakibatkan hukuman Tuhan atas Israel. Nah, itulah beberapa fakta Alkitab mengenai keadaan new normal dari zaman Yosua sampai zaman Hakim-Hakim. Demikian fakta Alkitab. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like dan di-komen. Karena itu hal yang kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung JC Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!